Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman VTubers Indonesia, apa kabar? Sehat ya? Amin, insya Allah sehat. Dan jangan lupa otak tetap harus sehat. Oke, jangan terganggu oleh para haters di luar sana. Kesempatan kali ini saya akan mencoba nge-share lagi ya, nge-share video hasil meeting kemarin juga, tapi meeting yang kedua setelah meeting dengan tim manajemen. Tapi ini pertanyaannya saya share di sini aja ya, saya share video saya ini ya, karena jaringan waktu itu terganggu, jadi suara saya agak kurang terdengar mungkin. Jadi pertanyaannya begini, saya bertanya kepada Pak Wilbert, uh, untuk menjadi legal, VTube ini kan diberikan arahan oleh otoritas terkait bahwasanya harus tidak ada lagi jual VP antar member. Nah, ini jadi pertanyaan yang menarik. Bahkan ini menjadi pertanyaan kita semua selama ini. Nah, karena dulu VTube sempat memberikan peraturan bahwasanya kalau misalkan dalam jangka waktu 7 hari ya, VP kita tidak laku di exchange counter, maka perusahaan yang akan membeli. Nah, selama ini tidak pernah VTube membeli VP kita. Nah, karena bagaimana membeli, sedangkan di exchange counter tersebut sangat banyak sekali pembeli dan penjualnya yang kurang. Jadi otomatis perusahaan tidak perlu membeli, dengan dibeli member aja sudah kurang-kurang ya, sudah habis ya. Penjualnya justru yang kurang. Nah, jadi pertanyaan inilah yang akan menjadi apa ya, mengganggu pikiran kita semua gitu. Nanti gimana ya kalau misalkan sudah resmi, sudah legal, karena disarankan oleh pihak otoritas terkait dari Satgas ya, bahwasanya VTube ini harus membeli VP dari member gitu. VTube harus membeli VP dari member dan tidak lagi ada member ke member gitu ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan kita semua. Nah, jadi saya menanyakan gimana nanti prosedurnya kalau misalkan memang kita tidak diperbolehkan lagi jual beli antar member. Nah, sangat menarik ini jawaban dari Bapak Albert. Mudah-mudahan teman-teman semuanya puas mendengarkannya, dan ini jadi akan lebih baik lagi gitu ya, dan tidak akan ada lagi tipu menipu ya. Ada yang merasa ditipu, ada yang merasa dirugikan karena upload slip palsu, ribet gitu loh ya. Ribet dulu itu harus kalau misalkan ada haters atau ada yang memang cuma main-main untuk menjual VP, akhirnya ada yang mau membeli VP maksudnya, akhirnya mereka upload slip palsu gitu. Bahkan saya pernah mendapat slip gambar yang nggak jelas gitu ya. Nah, jadi mau nggak mau saya harus protes dan saya membekukan akun tersebut. Jadi nanti di fase kedua ini yang sebentar lagi akan launching, mudah-mudahan ya semuanya ya teman-teman doakan. Nah, ini tidak lagi yang seribet itu. Nah, ini akan lebih baik lagi. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya, dan semuanya jadi lebih mudah. Oke, ini langsung aja kita simak penjelasan dari Bapak Wilbert. Selamat menonton, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Selamat sore Pak Anton. Saya dari PLC 424 ya. Terima kasih sudah diberi kesempatan ya. Ini pertanyaan dari member saya sih. Mengenai yang dari Pak, terima kasih sudah diberi kesempatan, yang bahwasanya itu perlu menerapkan 4 prosedur yang dari mereka ya, agar bisa normalis. Nah, yang di poin VTube nggak boleh jual VP antar member ke member, nah itu nanti kedepannya bagaimana tuh Pak? Itu aja yang saya tanyakan. Ini Pak Wilbert mau jawab atau tidak? Mungkin mau beli lebih jelas, mungkin itu kan manajemen soalnya. Ya, saya aja Pak. Gimana? Gak apa? Ya, oke. Saya aja yang jawab itu. Ya. Oke Pak. Sebentar, Pak, ya. pertanyaan lagi. Baik. Sementara yang ini aja, jawab pertanyaan. Yang ini dulu Pak, jual VP antar member gimana? Oke. Saya lupa tadi poin itu. Ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi
Nah, jadi sudah dipersiapkan oleh manajemen sebelumnya untuk sebuah skema yang baru. Jadi sekarang ini kan kalau di exchange counter itu kan semua terjadi secara manual. Jadi ada pembeli, ada penjual, ada matching, lalu upload slip secara manual, lalu nanti bisa pembelinya tuh udah transfer, jualnya nggak confirm, lama banget. Nah itu kan semua kejadian-kejadian yang banyak terjadi sekarang. Dan juga ada orang-orang yang oknum-oknum yang bisa kasih transfer palsu lah, ya. Jadi kan pasti akan ada. Karena kalau di dunia online itu penipuan itu banyak bisa terjadi. Nah kalau misalkan untuk yang baru itu sudah disiapkan suatu skema, disiapkan suatu model di mana semua akan diwadahi jadi satu dan sudah terintegrate dalam sistem. Jadi semuanya ada sistemnya, ada IP-nya. Udah nggak bisa lagi dengan nipu-nipu orang upload transfer palsu tuh udah nggak ada. Karena semuanya akan ada pihak ketiga yang akan mengontrol semuanya. Ya, jadi transaksinya semuanya akan dikontrol jadi satu. Jadi udah nggak ada lagi yang namanya manual. Sekarang ini udah nggak ada. Jadi semuanya sudah akan dalam. Jadi Anda nggak usah khawatir bahwa dalam 4 poin itu, 4-4-nya itu sudah kami presentasikan ke Satgas dan sudah diterima tentang perubahannya itu. Hanya kita perlu untuk beberapa kementerian lagi yang mungkin perlu diceritakan. Kita besar akan minggu depan. Ini minggu depan ingat saya bakal ada meeting kalau nggak salah. Nanti saya konfirmasi lagi. Cuman yang pasti dari 4 hal itu Anda nggak usah khawatir bahwa akan ada hilang. Karena VP ini adalah strategi dan juga konsep utama dari bisnis Fitup-nya. Jadi intinya sudah ada. Intinya akan tetap sama. Jadi intinya nggak akan berubah. Yang berubah hanya teknisnya saja. Dan teknis itu menurut saya malah jauh lebih bagus. Karena jauh lebih cepat, jauh lebih aman, dan jauh lebih sederhana. Nah jadi teman-teman semua nggak usah khawatir soal itu. Semuanya akan tetap ada. Jadi kalau misalkan ada mungkin khawatir, wah nanti udah jual beli VP antar member ya, itu enggak lah. Jadi ada mekanismenya. Jadi di mekanisme yang kita ambil jalan tengah untuk bisa menyambungkan semuanya, menyelaraskan semuanya. Ya, jadi semuanya sudah disiapkan. Anda hanya perlu untuk menunggu dan juga untuk mungkin bersosialisasi ya. Maksudnya nanti kan kita akan sosialisasi, tapi sebelumnya kita harus mendapatkan kepastian dulu tentang legalitas dan lain-lain. Jadi Anda nggak usah khawatir soal itu, karena bagian itu sudah dikerjakan dan sudah disiapkan modelnya, semua sudah siap. Tinggal go-nya aja sebenarnya. Tinggal gongnya aja. Bahkan IT-nya aja udah siap. Jadi IT-nya udah ready, udah tinggal dicolok-colok lah ibaratnya gitu ya. Kalau saya sih nggak ngerti bahasa IT. Yang saya ngerti pokoknya semuanya udah ada, tinggal colok kabel gitu loh. Tinggal dicolok-colokin. Nah, masalahnya izin colokannya ini ada di sono, ada di Satgas. Jadi kita minta izin dulu. Kalau izinnya sudah oke, tinggal pasang jadi. Selesai gitu. Jadi Anda nggak usah khawatir, semua itu sudah disiapkan. Gitu Pak Anton. Ya. Oke teman-teman, gimana setelah menonton penjelasan dari Bapak Wilbert, apakah masih ragu dengan Fitup atau semakin yakin? Ya, tentukan pilihan ya. Oke buat teman-teman, mungkin ini yang bisa saya share kali ini ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa jauh lebih semangat lagi dan jauh lebih berpikiran yang positif tentang Fitup. Doakan saja mudah-mudahan Fitup segera launching di fase kedua, fase e-commerce, dan semuanya berjalan dengan baik ya, amin. Ini yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa ya, tetap harus subscribe dan like biar saya semangat untuk membuat video selanjutnya. Baik, terima kasih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Fituber, good diamond.